Memang ini nggak sesuai dengan judul yang ada, tetapi saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah saya katakan, gitu. Karena kami di sini saya bawa kawan-kawan, ada 6 orang mantan narapidana terorisme, Pak. Ada yang dihukum 15 tahun, ada yang dihukum 8 tahun, satu SPK sama saya, dan saya dihukum selama 10 tahun. Selama saya di penjara, buku-buku yang dijadikan referensi saya, nanti ini beda nih Pak, saya jadi Pak, mungkin oposan Pak, ada Ikhwanul Muslimin. Tapi tadi Ustaz Nasir juga menjelaskan di situ ada buku-buku semacam kitab Tauhid Kasbus Syubhat. Tapi kalau antum baca buku-buku hanya Kasbus Syubhat sampai kepada kitab Tauhid, Anda nggak akan jadi teroris. Tapi kalau Anda baca syarah-syarahnya, seperti karangan Hamdan Ibn Atib, seorang mufti Najd setelah Muhammad bin Abdullah meninggal, itu nanti akan ditemukan paham-paham yang nanti tidak ada uzur jahil dalam perkara syirik akbar. Ya, nanti ada masalah takfir muayyan tanpa rincian, sehingga nanti timbul paham-paham nanti mudah mengkafirkan. Tadi yang dibacakan oleh Ustaz Ali Musri terkait dengan Ad-Durar Tsaniyah, Pak, tadi yang dikutip Ad-Durar Tsaniyah, saya dengar ada hadza buhtanun adzim, hadza buhtan, ini ada tuduhan dan dusta. Saya akan mengutip beberapa, misalnya perkataan Syarif Hatim Al-Auni, dia termasuk ulama Lajnah Daimah. Beliau pernah mengatakan bahwa dalam ceramahnya ada yang namanya perkataan-perkataan Muhammad bin Abdul Wahab yang sifatnya sodimah, tabrakan di sana. Sifatnya ta'aruf. Terkadang di bab-bab yang lain dia mengatakan kami tidak mengkafirkan. Kami hanya mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi entah di perkataan-perkataan lain ada. Gitu. Nanti ini saya bawa 3 kitab, semuanya kitab Ad-Durar Tsaniyah, Pak. Saya punya 16 jilid. Bacakan kalimat yang bisa dibaca. Nanti kita bacakan. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang memicu pemikiran dan kami, ya, selama masuk penjara ini kita bisa saksikan. Ya, kita dan ada penggiringan opini yang menyesatkan menurut saya, bahwa yang disebut dengan Wahabi itu adalah Wahab bin Rustum. Saya mau tanya antum, kawan-kawan saya yang mantan terorisme, antum baca bukunya Wahab bin Rustum atau Muhammad bin Abdul Wahab? Jujur. Umar. Siapa kawan-kawan saya di sini? Muhammad bin Abdul Wahab. Dan saya baca buku-buku semacam Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan dan pembatal-pembatal keislaman. Gitu. Saya yakin ini sebetulnya takrif ulama terkait dengan Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam itu sah-sah saja. Tetapi di sini ada tahrif, ada semacam distorsi, ada semacam penyimpangan. Misalnya terkait dengan man lam yukafir, Nawaqidul Iman yang ketiga, misalnya man lam yukafir aw syakka fi kufri fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia kafir. Oke lah, kalau kekafirannya yang diijmakan oleh para ulama atau yang disebutkan oleh Al-Quran dan disebutkan dalam As-Sunnah, boleh kita sepakat gitu. Tetapi kalau kekafiran yang perkaranya masih debatable, terkait ubadul kubur, orang yang melakukan istighotha, melakukan yang namanya tawasul atau tabaruk kepada orang-orang soleh yang sudah mati, ini perkara-perkara yang sebetulnya masih diikhtilafi oleh para ulama, tapi ini diklaim sebagai perkara-perkara syirik. Dan saya khawatir, Pak, nanti apa yang terjadi di Sinai, ya, di Masjid Raudhah 2017, bagaimana orang-orang JAD, orang-orang ISIS pada saat itu pernah mengatakan, wallahi hadhil ghazwatul mubarakah, demi Allah ini adalah peperangan barokah, kata mereka. Ya, sambil mereka habis membantai jamaah masjid yang ada di situ, lalu dibom 300 salah satu mi'ah wa khamsin, ya, qatlun min ubadul kubur wa syahawatu murtad, terbunuh 350 orang dari orang-orang penyembah kuburan. Istilah-istilah kayak gini dapat dari mana? Banyak di Durar Tsaniyah. Istilah ubadul kubur, maksudnya apa? Ubadul kubur tersebut orang yang melakukan istighosa, tabaruk, tawasul dan sebagainya, yang dianggap ini adalah kesyirikan. Dan itu jelas, Pak, terlihat, Pak, gitu. Dan itu dibantai, Pak, dibom dan sebagainya. Pahamnya dapat dari mana? Saya yakin mungkin ya, bisa jadi mereka salah membaca. Masalahnya akwal yang dibawa oleh ikhwan-ikhwan kita, mantan-mantan para teroris ini, ya, bisa jadi perkara-perkara yang tadinya mungkin perkara-perkara ma'lum minaddin, perkara-perkara yang sifatnya muhkamat, mungkin perkara-perkara yang sifatnya sudah disepakati oleh para ulama, gitu. Tetapi terkait dengan masalah-masalah kontemporer hari ini, misalnya demokrasi dianggap sebagai sebuah kesyirikan,
ya kemudian orang-orang yang tidak mengkafirkan polisi dan tentara itu maka jatuh pada kekafiran. Ini akwalnya sama Pak, diambil dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, terus dari mana kok bisa seperti itu mereka salah dalam membaca? Gitu. Inilah yang kemudian menurut saya 3.000 teroris yang ditangkap oleh Densus 88 sejak 2020 dari bom Natal sampai hari ini 2022 itu kebanyakan jargonnya adalah orang yang ingin kembali memperjuangkan Quran dan As-Sunnah. Mereka orang-orang yang ingin memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara ini saya setuju, kembali kepada Quran Sunnah kita wajib, karena itu memang merupakan pusaka atau ini merupakan janji Rasulullah SAW. Ma taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadi abadal kitaballah wa sunnatur rasul. Ya, kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya banyak kawan-kawan yang baru ikut pesantren, ikut daurah, pesantren kilat, ya, lalu keluar dari pesantren, ya, katanya belajar sejam 2 jam, dia hafal bid'ah. Dia sudah tahu mana syirik, dia sudah tahu mana tauhid. Lalu kemudian dia mulai menyalah-nyalahkan amalan-amalan saudara-saudara kita di luar daripada kelompok kita. Ini yang kami lakukan. Kami nggak ujuk-ujuk Pak melakukan bom, tembak sana, tembak sini, bom sana, bom sini, sebelum punya paham-paham yang namanya paham intoleransi dulu. Tidak menghormati daripada kebiasaan masyarakat kita yang sudah beratus-ratus tahun. Dan bahkan kita pertama ya mengharamkan dulu yang namanya musik. Musik kita haram. Ya, bahkan kita mengatakan bahwa Indonesia itu haram, itu lagu-lagu togut dan sebagainya dan sebagainya, gitu. Sehingga kita nggak pernah diajarkan Pak dalam tarbiyah kita, dalam madrasah kita, ketika kita dihadapkan kepada ilmu fikih, dia mengatakan aqwalu fihi, di dalam terdapat beberapa pendapat yang mengatakan haram, kedua pendapat yang mengatakan makruh, pendapat yang mengatakan boleh. Azunnu kaza, saya menyangkanya, atau darastu hadza, yang saya pelajari, atau aradu kaza, yang saya anggap ini adalah ini. Ya, lalu dikatakan wallahu a'lam. Ini kalau ulama beneran mengajarkan begitu Pak. Tapi kita nggak diajarkan untuk bagaimana menghormati pendapat orang lain. Madrasah-madrasah kita cenderung memberikan yang namanya brainwashing. Ya, menafikan dalil-dalil yang lain, terpaku pada satu dalil, menaikkan bendera wala wal baro kepada mukhalifnya. Apa seperti ini tarbiyah-tarbiyah kita? Ini jiwa-jiwa intoleransi inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang akhirnya mudah mengobrol takdi, ya, bid'ah-bid'ahin amalan orang lain, ya, mengobrolkan yang namanya tafsir sampai level yang tertinggi nanti Pak, masuk kepada paham-paham takfiri. Dari mana itu kita dapatkan? Semua satu dari sumber yang sama. Dan dia berani berdusta atas nama Allah. Padahal Allah tidak mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Allah tidak mengatakan halal haram dalam banyak perkara-perkara yang banyak dibangun istihad. Karena apa? Gitu. Maka sampai ada ulama seperti Syekh Atiyatullah pernah mengatakan, ya, yang bagi qati'u tama ilal wusulil yakin fi kulli masalah. Ya kan? Hendaknya ya kita memutuskan sampai pada taraf yakin, ya, di dalam dalam banyak masalah-masalah yang banyak dibangun istihad. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah fikih, dalam perkara-perkara yang sifatnya nuzul, itu adalah mabniyun ala ghalabatul dhon. Itu banyak dibangun oleh pendapat mana yang terkuat. Anda nggak boleh klaim itu pendapat-pendapat yang sifatnya banyak dibangun istihad bahwa ini dari Allah dan Rasulnya. Dan berapa banyak ikhwah-ikhwah, ya, ketika itu selalu ini dari Allah, ini dari Rasulnya, seakan-akan dia merupakan wakil dari Allah dan Rasulnya. Seakan-akan dia wakil dari Allah dan Rasulnya, padahal Allah tidak berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah. Dan ini banyak Pak, ya. Saya khawatir bahwa kawan-kawan yang kemudian udah kita nggak usah bermadhab, ya. Bahkan kita sempat dengar bagaimana beberapa ustadz yang kemarin sudah almarhum, ketika di Libya, dia ketika mendapatkan pelajaran Bulughul Maram, ya, dia keluar. Kenapa? Karena akidah daripada orang-orang yang mengarang Bulughul Maram semacam Ibnu Hajar Asqalani itu akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Dalam banyak kitab-kitab nejed Pak. Maka kalau bicara nejed jangan cuma Muhammad bin Abdul Wahhab Pak. Namanya nanti kita bisa baca misalnya kayak kitab-kitab misalnya kayak Sabilun Najwa wal Fikah, ya, karangan oleh Hamdan bin